Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih ya kerjasamanya. Kalian hati-hati di jalan. Sama-sama Pak, kami juga berterima kasih. Berkat bantuan polisi, saya sudah bisa pulang kampung dengan tenang. Ngomong-ngomong, ada nggak hadiah buat saya karena sudah membantu pengejaran ini sampai berhasil? Sudah kuduga. Ya udah, nanti kamu datang aja ke kantor polisi. Nah, gitu dong Pak. Ya udah, ayo kita pulang. Bos, kok bisa sampai kedapatan? Kami pikir Bapak sudah aman di luar negeri. Katanya skenario pelarian lewat dermaga kemarin sudah matang. Apalagi saya sempat dengar polisi gagal mendapatkan bos di rumah hutan bos. Bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa polisi tahu posisi Bapak? Setahu saya, jaringan kita yang di pelabuhan sudah bersih dari endusan polisi. Sialan, semuanya antara aku tubuh prep itu. Saya sudah sampai Jakarta, sudah sewa villa perintah pencil di tengah perkebunan. Polisi daerah kita tidak mungkin punya akses atau tahu wilayah itu kalau nggak ada yang memimpin mereka. Maksud bos, ada orang dalam yang berkhianat. Siapa bos? Siapa lagi kalau bukan si Fadil? Bagian infeksi itu ternyata masih hidup dan menetap di Jakarta sekarang. Hah? Fadil bos? Mantan anggota kita yang dulu itu. Bukannya dia sudah lama kabur dan sembunyi ya? Ya, saya yakin 100% pasti dia. Pas polisi dograp pintu kamar villa saya tadi malam, saya lihat dia dengan kepala mata saya sendiri. Dia dibolakkan polisi selan itu. Si Fadil berdiri di sana. Dan yang bikin saya emosi, dia nggak sendirian, dia bareng si Gaus. Jadi, Daus sama Fadil bekerja sama. Pantas saja, gerakan mereka rapi sekali dari kemarin. Tapi, ya memang mencurigakan sih gerak-gerik si Daus. Nah benar, Fadil tahu persis cara kerja dan kebiasaan saya karena dia dulu anggota kita. Dia yang membaca semua pergerakan saya sejak saya sampai dia tahu tak. Sialan, saya nggak nyangka terlalu meremehkan anak kecil itu. Sekarang kita semua busuk di dalam sel gara-gara dia. Halah, kalau menurut saya ya bos, mungkin ini namanya karma. Hah? Apa kamu bilang cok? Karma? Iya, karma. Bos keafikan yang tadi sana, terbang pergi ke Jakarta, sewa villa mahal puluhan juta. Sementara kami di sini memberi kedinginan di dalam sel. Bos, sama sekali tidak ada pedulinya sama kami yang sudah tertangkap duluan. Sekarang begitu bos ikut masuk, baru sibuk menyerahkan Fadil. Jaga mulutmu cok. Kamu pikir saya di luar sana bisa tidur nyenyak? Kepala saya ini rasanya mau pecah. Pusing memikirkan cara menyelamatkan jaringan kita. Tapi, kenapa Bapak langsung kabur jauh ke Jakarta? Kenapa tidak coba urus pengacara buat kami? Kan Bapak punya banyak kenalan pengacara. Kalian pakai open dak? Gimana caranya saya mau bebasin kalian kalau status saya sendiri saja saat itu sudah jadi buronan nomor 1. Mata-mata polisi sudah di mana-mana. Saya pergi partai itu justru untuk mencari perlindungan pegangan atas. Mau pinjam darah segar buat sewa pengacara mahal dan tebus kalian semua. Tapi jangan bebasin kalian. Menyelamatkan diri sendiri saja saya dari total. Saya dikejar seperti dinapan dari rawa sampai bandara. Jadi sekarang sudah benar-benar tidak ada lagi harapannya bos. Jaringan atas tidak ada yang bisa bantu. Hah? Bantu? Di dunia seperti kita, kalau kamu sudah pakai baju orange begini, jaringan atas bakal langsung potong kaki. Mereka akan cuci tangan dan pura-pura tidak kenal. Kita semua sudah habis. Lah, itu kan Fadil. Iya ya. Wah, gila, kamu di sini. Sejak kapan kamu sampai dari Jakarta? Kamu nggak apa-apa kan, Fadil? Kamu bikin kita rindu.
Saya pikir kamu sudah diapa-apain sama anak buahnya Pak Broto di sana. Acil, Topik, saya udah rindu nih. Ya, saya aman Topik, sehat walafiat. Berkat doa kamu juga sebagai sepupu saya. Ya, saya bilang juga apa kemarin. Fadil itu pintar jaga diri, kalian aja yang lebay. Bentar. Jadi ceritanya gimana nih? Kok kalian bisa barengan di sini? Terus Pak polisi yang kemarin mana? Kemarin itu situasinya genting banget, Cil. Pak Broto ternyata kabur ke Jakarta pakai pesawat. Dan secara tidak sengaja saya lihat dia mampir di sebuah warung makan. Ya, saya buntutin dia naik taksi dari warung makan sampai ke sebuah villa tersembunyi di tengah perkebunan sepi. Untung Bang Daus sama polisi langsung terbang ke Jakarta malam itu juga setelah saya kirim koordinat. Terus kamu nggak ketahuan pas ngintai? Ya, saya hampir ketahuan sama supir taksinya. Tapi alhamdulillah pas tengah malam polisi langsung dobrak kamarnya. Wah, serius kamu Fadil? Mampus. Pak Broto berarti sudah resmi tertangkap dan masuk sel sekarang ya? Sudah, tadi pagi proses serah terimanya ke tahanan Polsek udah beres. Dia sudah kumpul lagi sama anggotanya, Ucok dan kawan-kawan di dalam sel. Wah, mantap. Kalau Pak Broto sudah ketangkap, berarti perjuangan kita nggak sia-sia, Pik. Kita sudah bisa bagi uang 1 miliar yang ada di koper kemarin. Aduh, Cil, mulut kamu bisa direm dikit nggak? Otak kamu beneran cuma isinya duit ya, Cil. Koper itu sekarang sudah jadi barang bukti utama di tangan polisi. Tapi tenang saja, uang sayembara atau bonus dari Polsek pasti ada jalannya nanti. Yang penting sekarang kita semua sudah aman, Cil. Nggak perlu ada lagi celinga-celinguk ketakutan lagi kalau keluar rumah. Topik, sepertinya Bang Daus nggak tahu koper yang kita maksud. Iya, nggak usah ribut. Bisa ribet kalau dia tahu. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita cabut sekarang. Kipli sama Santo harus tahu kabar gembira ini. Oh iya, bener ya. Mereka dari semalam juga nggak bisa tidur kepikiran masalah ini. Bang Daus, Fadil, kami pamit dulu ya. Ini waktunya kita kumpulin anak-anak dan waktunya kita membagi jatah. Siap-siap kita jadi orang kaya baru di kampung Backlog. Cil, jangan coba-coba sentuh barang bukti ya. Kalau kamu berani bagi-bagi duit haram itu sebelum sidang, saya sendiri yang seret kamu ke selnya Pak Broto. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Cil. Pik, bilang ke Kipli sama Santo, malam ini main ke sini, kita makan-makan santai. Tapi pakai uang halal ya. Siap Fadil, tenang aja. Bang Daus, si Acil cuma bercanda itu. Otaknya emang agak gesrek kalau pikirannya tentang duit. Ya udah, kami cabut dulu ya.